Nabi Idris alaihi salam dikenal sebagai salah satu nabi yang memiliki silsilah yang terhubung langsung dengan Nabi Adam. Berdasarkan sumber-sumber Islam, silsilah Nabi Idris yaitu Adam, manusia pertama dan nabi pertama, Syits, anak Nabi Adam, Anusi, anak Syits, Cinan, anak Anusi, Mahlail, anak Cinan, Yarid, anak Mahlail, Idris, anak Yarid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga tetap diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Selamat datang kembali di channel Jelajah Ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah Nabi Idris alaihi salam. Namun sebelum kita mulai dengan kisahnya, alangkah lebih baiknya sahabat membantu perkembangan channel kami dengan cara subscribe serta bagikan video kami setidaknya kepada orang-orang terdekat, agar ilmu atau pengetahuan yang kami bagikan bisa menjangkau lebih banyak orang. Atas dukungannya kami ucapkan terima kasih. Dan inilah kisah Nabi Idris alaihi salam. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam, Nabi Idris merupakan nabi kedua sekaligus Rasul Allah. Nabi Idris dicatat dalam Al-Quran surat Maryam ayat 56 dan 57. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nabi Idris dilahirkan dalam keluarga yang sangat taat kepada Allah. Ia merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam melalui garis keturunan putra Adam yang bernama Syits. Silsilah lengkapnya yaitu Adam, Syits, Anusi, Cinan, Mahlail, Yarid, Idris. Nabi Idris dibesarkan dalam lingkungan yang sangat religius. Keluarganya adalah penganut ajaran tauhid yang kuat yang diwariskan dari Nabi Adam dan Syits. Mereka hidup dengan mematuhi perintah Allah dan menghindari perbuatan dosa. Nabi Idris dikenal memiliki akhlak yang sangat mulia. Ia digambarkan sebagai seorang yang jujur, sangat membenarkan, dan selalu berzikir kepada Allah. Al-Quran menyebutnya sebagai seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, tercatat dalam Quran surat Maryam ayat 56. Selain itu, ia juga dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam ibadah dan memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan perintah Allah. Nabi Idris diberi banyak pengetahuan dan dianggap sebagai pelopor dalam berbagai bidang ilmu. Menurut tafsir Al-Qurtubi, Idris menerima 30 suhuf, lembaran wahyu dari Allah. Adapun pengetahuan yang beliau kuasai dan inovasi yang beliau ciptakan, yang pertama adalah ilmu perbintangan, astronomi dan astrologi. Nabi Idris adalah orang pertama yang mempelajari dan mengajarkan ilmu nujum atau perbintangan. Ia dapat memprediksi musim dan bencana alam dengan membaca tanda-tanda langit. Yang kedua yaitu membaca dan menulis. Nabi Idris adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Sebelum masa beliau, pengetahuan hanya diwariskan secara lisan. Inovasi ini membantu dalam penyebaran ilmu secara lebih luas dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu bidang tekstil dan jahit-menjahit. Nabi Idris juga dikenal sebagai orang pertama yang membuat baju berjahit dari kain. Sebelumnya manusia menggunakan kulit binatang sebagai pakaian. Yang keempat yaitu pengobatan dan ilmu hitung. Beliau juga menemukan berbagai jenis obat-obatan dan mengembangkan ilmu matematika yang menjadi dasar bagi ilmu hisab dan pengukuran waktu. Selain cerdas dan pandai, Nabi Idris dikenal punya keberanian yang hebat. Beliau sering mencapai kemenangan di peperangan dan bahkan tak takut akan kematian. Oleh sebab itu, Nabi Idris diberi gelar Asadul Asad, singa dari segala singa. Selama berdakwah, Nabi Idris selalu mengajarkan ke kaumnya dengan penuh kesabaran dan semangat agar umatnya senantiasa mau mengerjakan sholat, zakat, dan puasa. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 85-86, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Nabi Idris diangkat menjadi nabi oleh Allah pada usia yang relatif muda. Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai usia tepatnya saat diangkat menjadi nabi, beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau diangkat pada usia sekitar 40 tahun, yang merupakan usia matang dan dianggap penuh hikmah dalam tradisi Islam. Nabi Idris diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya yang tinggal di Babilonia, Mesopotamia. Walaupun Nabi Idris dibesarkan dalam lingkungan yang sangat taat kepada Allah, namun sebagian besar kaumnya berada dalam kesesatan dan kekafiran. Setelah diangkat menjadi nabi, Nabi Idris berdakwah dan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Beliau memperingatkan mereka tentang dosa sumpah palsu, kemaksiatan, dan tindakan zalim.
Namun hanya sedikit dari kaumnya yang menerima ajarannya, serta banyak dari kaumnya yang melakukan penolakan keras hingga membuat situasi tidak aman bahkan penuh dengan tekanan. Karena penolakan yang keras itu, Allah memerintahkan Nabi Idris dan pengikutnya yang setia untuk berhijrah. Mereka berpindah ke daerah yang lebih aman, yaitu Mesir, dan menetap di sekitar Sungai Nil. Banyak yang mengaitkan bahwa kaum yang didakwahi Nabi Idris adalah kaum dari anak keturunan Qabil. Namun tidak ada konsensus yang tegas dalam sumber-sumber sejarah Islam yang menyatakan bahwa kaum Nabi Idris adalah keturunan Qabil putra Nabi Adam, yaitu orang yang melakukan pembunuhan pertama kali di bumi. Namun, beberapa tafsir dan literatur sejarah menyebutkan kemungkinan bahwa sebagian dari kaumnya adalah keturunan Qabil. Mengingat Qabil adalah salah satu dari anak-anak Nabi Adam yang turunannya tersebar di berbagai wilayah. Adapun beberapa poin yang mendukung pandangan tersebut yaitu: 1. Perbedaan keturunan. Qabil setelah membunuh saudaranya Habil, pergi dan menetap di suatu tempat yang berbeda dari keluarga Adam yang lain. Keturunan Qabil dikenal karena kekerasan dan kecenderungan mereka terhadap perbuatan dosa. 2. Kesesatan kaum. Kaum yang dihadapi Nabi Idris sering digambarkan sebagai kaum yang menyimpang dari ajaran tauhid dan melakukan banyak kemaksiatan. Sifat-sifat ini mungkin mirip dengan keturunan Qabil yang telah dikenal memiliki sifat memberontak dan tidak taat. 3. Hijrah Nabi Idris. Penolakan dan perlawanan keras yang dihadapi oleh Nabi Idris dari kaumnya mungkin bisa jadi disebabkan oleh keturunan Qabil yang dikenal memiliki sifat yang keras dan sulit menerima ajaran yang benar. Meski begitu, ini lebih merupakan spekulasi berdasarkan analisis sejarah dan tidak ada penegasan eksplisit dalam teks-teks utama seperti Al-Quran atau hadis yang secara langsung mengaitkan kaum Nabi Idris dengan keturunan Qabil. Setelah melakukan hijrah ke Mesir, Nabi Idris terus berdakwah dan menegakkan hukum Allah. Beliau mengajarkan kepada penduduk setempat tentang keesaan Allah dan pentingnya menjalankan kehidupan yang sesuai dengan petunjuknya. Nabi Idris adalah contoh nyata dari seorang nabi yang tidak hanya berakhlak mulia dan berilmu tinggi, tetapi juga gigih dalam menyebarkan ajaran Islam meski menghadapi banyak tantangan. Beliau dikenang sebagai pelopor berbagai ilmu dan inovasi yang masih bermanfaat hingga kini. Kebanyakan tafsir Quran dan hadis lebih fokus pada peran ketaatan beliau sebagai nabi dan penyampai wahyu, dan tidak banyak detail mengenai istri dan anak-anak Nabi Idris. Namun, dalam beberapa riwayat dan literatur tambahan, terdapat cerita mengenai keluarga Nabi Idris yang bisa didapat dari sumber seperti buku-buku sejarah Islam dan tafsir. Kadang-kadang mencantumkan nama dan kisah-kisah tentang anggota keluarga Nabi Idris, tetapi rincian tersebut tidak sepopuler atau seterkenal kisah nabi-nabi lainnya. Oleh karena itu, informasi tentang keluarga Nabi Idris umumnya dianggap kurang terperinci. Sementara itu, kisah meninggalnya Nabi Idris memiliki beberapa versi dalam tradisi Islam, namun yang paling terkenal adalah kisah yang terkait dengan perjalanan beliau ke langit. Dalam satu versi, Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel, malaikat maut, untuk merasakan seperti apa rasanya mati. Malaikat Israel kemudian mencabut nyawanya sebentar dan mengembalikannya lagi, sesuai izin Allah. Setelah itu, Nabi Idris meminta agar diangkat ke langit untuk melihat surga dan neraka. Dalam riwayat lain, Nabi Idris dibawa oleh malaikat Jibril ke langit. Setibanya di langit keempat, beliau meninggal di sana. Al-Quran menyebutkan dalam surah Maryam ayat 57, dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi, yang sering diinterpretasikan sebagai pengangkatan Nabi Idris ke langit. Adapun beberapa sumber yang mendukung kisah ini yaitu: yang pertama, Al-Quran surah Maryam ayat 56 dan 57 menyebutkan Idris sebagai nabi yang jujur dan mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Yang kedua, hadis dan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir lainnya sering menguraikan cerita tentang pengangkatan Nabi Idris ke langit berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Dan yang ketiga yaitu literatur Islam. Buku-buku seperti Qasas Al-Anbiya oleh Ibnu Katsir memberikan detail tambahan mengenai peristiwa ini. Kisah ini menggambarkan Nabi Idris sebagai nabi yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah dan diangkat ke langit, yang merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepadanya. Dari banyak riwayat terkait arti dari diangkat ke langit, yaitu tentang pengangkatan Nabi Idris ke surga, meski tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, dikatakan dalam beberapa hadis dan tafsir bahwa ia diangkat ke surga sebagai bentuk penghargaan atas ketaatannya dan dedikasinya kepada Allah. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Idris tidak hanya diangkat ke surga, tetapi juga diberikan kesempatan untuk tinggal di sana sebagai bagian dari balasan untuk amal baiknya. Menurut beberapa riwayat, Nabi Idris diangkat ke langit pada usia 82 tahun setelah beliau menyampaikan wahyu dan petunjuk dari Allah. Dalam literatur Islam, Nabi Idris dikenal karena kebijaksanaan dan ilmunya, serta sebagai salah satu nabi yang diangkat ke langit sebelum ajalnya.
Dari beberapa penjelasan di atas, terdapat beberapa perbedaan pendapat yang diharapkan penonton dapat memahami inti yang ingin disampaikan. Perbedaan pendapat ini memberikan kita pelajaran penting tentang cara menyikapi perbedaan dalam sejarah dan agama. Islam mengajarkan kita untuk bersikap bijaksana dan menghormati perbedaan pandangan, serta selalu mencari kebenaran dengan hati yang terbuka. Ketika menghadapi perbedaan pendapat, yang terbaik adalah merujuk kepada sumber-sumber yang sahih dan berdiskusi dengan akhlak yang baik, tanpa memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Demikian sahabat jelajah ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit penjelasan yang bisa kami berikan terkait kisah Nabi Idris alaihi salam. Kisah Nabi Idris mengajarkan kita banyak hal yang berharga dalam kehidupan. Beliau dikenal sebagai sosok yang patuh dan sabar, memberikan contoh pentingnya kesabaran dan ketaatan kepada Allah. Selain itu, Nabi Idris juga dikenal karena kebijaksanaannya dan pengetahuannya yang luas, mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu dan menggunakan pengetahuan untuk kebaikan. Sebagai seorang Rasul, beliau menunjukkan tanggung jawab dalam menyampaikan wahyu dan petunjuk Allah kepada orang lain. Akhlak dan sikap mulia beliau menjadi teladan dalam membangun karakter yang baik dan menjalani kehidupan sesuai ajaran agama. Keberanian Nabi Idris dalam menyampaikan kebenaran, meski menghadapi tantangan, menginspirasi kita untuk tetap teguh pada kebenaran. Semoga pelajaran itu senantiasa memotivasi kita untuk mengembangkan ilmu, bersabar, dan beribadah dengan tulus. Kami mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam penyebutan nama atau sumber serta tutur kata bahasa dalam penulisan, karena sejatinya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Jelajah Ilmu untuk mendapatkan lebih banyak kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.